Ya Allah, ini anak gimana nih? Ini orang yang kesurupan nih. Sulaiman nasikumullah an takhruju min jasadil mu'minat an takhruju wala tutuhada. Bismillah bismillah bismillah. A'udzu bizzatillah wa qudratihi min syarri ma jadu wa hadir. Bismillah yarqi kullu yasfiq min kulli da'i wa zika min kulli da'i. Ampun aja. Sada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Gimana Neng ceritanya yang terjadi di mes itu? Jadi ketika awal mula saya sebelum kesini Pak, beberapa hari ke belakang, itu saya merasakan hal-hal yang aneh, dimana diawali ketika 3 hari yang lalu, saya sama rekan-rekan kerja saya itu tinggal di suatu mes yang memang itu dijadikan sebuah tempat tinggal kita. Terus tanpa sengaja, salah satu teman dari di antara mereka itu ada yang menampakkan diri kepada saya sendiri. Nah terus saya pun sama teman-teman itu penasaran, konsultasi sama pihak yang punya mes di situ. Terus kemarin 3 hari yang lalu dibersihin, tiba-tiba ada sesuatu yang berbisik bahwa mereka itu tidak suka tempatnya itu dijadikan tempat ibadah oleh kita. Maka dari itu ya mungkin beberapa makhluk lah ingin menampakkan dirinya bahwa mereka itu marah, tempatnya itu nggak suka disalatin sama kita, nggak suka dipakai ibadah Digunakan salat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia setan bisa melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Wallahu a'lam. Anak tersebut yang barusan diobati, yang datang pingsan itu, ternyata sudah cukup lama bisa melihat yang aneh-aneh. Ketika ke tempat yang angker-angker, dia bisa melihat yang aneh-aneh. Bahkan terjadi sampai yang menakutkan. Nah dalam hal ini, mari kita, apakah yang bisa melihat yang aneh-aneh itu suatu kehebatan atau apa? Menurut kisah nyata di sini dan berdasarkan ayat Al-Quran, ternyata orang yang bisa melayat yang aneh-aneh itu termasuk anak-anak kecil. Maaf sekali, jangan dianggap punya kelebihan. Bagi Abi, anak-anak atau orang yang bisa melihat sesuatu itu bukan kelebihan, tapi berdasarkan kisah nyata betapa banyak yang berobat, ternyata makin lama yang sejak kecil bisa melihat sesuatu itu akhirnya menjadi gelisah, marah dan marah. Ternyata itu bukan kelebihan tapi kelainan. Namun patut dipisahkan yang terjadi terhadap Nabiullah, para sahabat, waliullah dan orang-orang yang soleh, patut dipisahkan dengan itu. Yang kedua, yang patut jadi pelajaran, kenapa tiba-tiba tadi datang pingsan. Ternyata setelah dialog tidak nyaman masuk ke tempat ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, di tempat ini adalah terbiasa alunan Al-Quran hampir 24 jam. Kecuali hanya waktu sholat aja. Dan anak-anak alhamdulillah ada yang
punya tadarus, anak-anak yang berobat dan yang bertobat. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran bagaikan di kuburan, bagaikan di astana. Pemirsa yang dirahmati Allah, namun tidak semua tiba-tiba yang datang ke sini pingsan, tidak. Itu mah makhluknya yang ringan-ringan, wallahu alam. Bagi yang berat-berat, bibit-bibitnya itu patut diobati dulu ya, di sini, dan juga banyak yang rawat inap. Selanjutnya tadi dikatakan bahwa ada satu tempat yang digunakan untuk dipakai sholat. Tiba-tiba ada satu reaksi melalui bisikan, merasa tidak nyaman, artinya melarang bahwa tempat itu digunakan untuk sholat. Ambillah pelajaran. Betapa hebatnya rumah-rumah digunakan untuk ibadah, baca Quran dan sholat. Ternyata rumah yang terbiasa, yang tidak terbiasa digunakan pakai ibadah, artinya sangat betah makhluk-makhluk lain. Wallahu alam, golongan-golongan jin fasik. Maka dari itu, jadikanlah pelajaran. Betapa hebatnya rumah yang digunakan, dibacakan Al-Quran, termasuk dialunkan Al-Quran. Rumah yang terbiasa digunakan untuk sholat, insya Allah hidup akan penuh dengan keberkahan. Yang terakhir, pemirsa yang dirahmati Allah, ketika terjadi orang yang kesurupan, di mana titik-titik ini berdasarkan pengalaman dari daerah mana yang harus kita lakukan untuk segera dipijit. Ini yang biasa coba dipegang kiri kanan, ini di atas, di samping ini, di bawah pinggang kiri kanan sedikit agak dipijit, biasanya itu menjerit. Terus di atas, di bawah ketiak ya, 1, 2, 3, 4. Terus di ini kiri kanan, termasuk di paha. Namun alangkah baiknya wanita dilakukan oleh wanita, jangan aja mumpung. Nah, tapi kebetulan tadi dilakukan karena ibu istri lagi tidak ada, maka dilakukan karena memang itu emergency. Dan bagi laki-laki yang memaksakan atau belum ada wanita yang mampu menjalani seperti itu, maka gunakan kaos tangan. Mudah-mudahan jadi kebaikan. Ingat, like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.